kita mau bilang pelatih yang tampil di Piala Dunia itu adalah kelas dunia, sama dengan Nova Arianto berarti. Karena Nova Arianto pernah mimpin timnas di Piala Dunia, kan gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Apa Nova Arianto dianggap level dunia? Kan nggak, apalagi dia pegang negaranya sendiri. Kita akan bagi dua sesi. Yang pertama, saya akan bela PSSI, di sesi kamu bela Sintayong. Di sesi kedua nanti 20 menit saya akan bela Sintayong, kamu akan bela PSSI. Oke. Ini untuk membuktikan bahwa kita sama sekali tidak berpihak pada pihak manapun. Oke. Jadi untuk rekan-rekan yang lebih setuju dengan opini kita untuk pro ke Sintayong ataupun PSSI, silakan, tapi jangan saling menghujat. Oke. Yang pertama, siap. Sesi pertama. Oke. Saya ada di pihak PSSI. Oke. Saya berada di pihak Sintayong. Oke. Pertanyaan pertama adalah, Sintayong ini pelatih level apa, Gus? Level Asia, level dunia, atau cuma level Korea saja? Kalau menurut saya pribadi ya, Sintayong ini bisa ditempatkan di level dunia. Yang pertama alasannya, dia sudah pernah mencicipi gimana rasanya jadi pelatih di kejuaraan Piala Dunia. Walaupun tidak lama ya. Di tingkat Asia juga terbukti bisa membawa Indonesia sampai ke 16 besar. Di tingkat senior, di tingkat U23 juga gak kaleng-kaleng ya. U23 sampai ke semifinal. Itu yang artinya bahwa Sintayong itu sebetulnya levelnya hanya Asia. Oh, enggak juga. Oke guys, ini kita pro PSSI, anti Sintayong. Kenapa? Karena pelatih yang bisa mencicipi Piala Dunia itu bukan berarti kelasnya dunia, Gus. Kecuali kalau dia bisa mengantarkan minimal ke semifinal Piala Dunia. Oke. Minimal semifinal. Taruhlah seperti Marcelo Lippi, seperti Vicente Del Bosque, seperti Van Gaal, Lionel Scaloni, seperti siapa pelatih Belanda ya? Louis van Gaal. Louis van Gaal. Pernah. Waktu final. Jadi sebetulnya STY itu levelnya di Asia atau di dunia? Itu dulu, dia levelnya top dunia apa hanya top Asia? Atau Asia tapi yang nggak top-top amat? Nggak bisa. Kalau dibilang Asia, oke lah. Kalau dibilang nggak top-top amat, ya enggak lah. Terlalu berlebihan ya? Terlalu berlebihan. Jadi kita debat ini sebetulnya debat dingin, bukan debat panas atau debat kusir. Oke, yang kedua. Sebetulnya meruncingnya persoalan PSSI dengan Sintayong itu menurut saya karena berbedanya prinsip orientasi timnas itu sendiri. Jadi PSSI menganggap bahwa kita ini harus berada di level dunia. Sedangkan Sintayong merasa bahwa PSSI dianggap terburu-buru untuk melompat ke level dunia. Jadi kekalahan dari Jepang menurut PSSI itu tidak pantas. Oke. Sementara menurut Sintayong itu masih sebatas normal. Dari situ meruncinglah konflik antara PSSI dengan Sintayong. Sintayong bilang belum waktunya kita target untuk jadi papan atas
dunia. Sementara PSSI dengan modal komposisi pemain yang grade A Yang sekarang. kita punya, PSSI menganggap kita bisa kok paling enggak untuk masuk merangsek pada papan tengah lah minimal dunia. Jadi itu yang bikin keduanya akhirnya tidak bersepakat. Oke. Kalau bicara masalah pemain ya, menurut saya kalau dibilang grade A sih terlalu tinggi ya. Seperti yang dibilang atau disampaikan Coach Justin sendiri ya. Pemain kita itu masih di level grade B lah. Bahkan ada yang Seperti? C. Seperti ya Jai Itzes. Jai Itzes itu meskipun mainnya di Serie A, tapi di papan bawah loh. Seperti Messi Hilgers. Messi Hilgers oke lah. Tapi sekarang timnya masih tersiok-siok di Papan bawah. enggak papan bawah juga. Oh, papan tengah. Papan 5 besar. Masih Terus? oke lah. Kevin Dix. Kevin Dix. Ada di Liga Denmark. Tapi bukan salah satu dari 5 top Liga dunia. Eropa. Ya. Oh, Liga Dunia. Martin Paes di Liga di MLS Liga ya. Amerika Serikat. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong ini pemainnya oke lah. Kita bisa bilang dia pemain grade B, bahkan grade B+. Tapi gak nyampe grade A ya. Grade B. Tapi seperti yang saya bilang, Eredivisie itu gak masuk top 5 besar dunia. Bahkan kalah sama J-League. Oh, J-League Jepang. Bukan. Oh, mana? Prancis. Oh, Ligue 1. Ligue 1, bukan J-League. Ligue 1. Ligue Oke. 1. Itu kemungkinan Gus, karena beberapa pemain itu menolak untuk bergabung dengan timnas selama pelatihnya itu bukan level dunia. Oke, contohnya pemain yang menolak? Ya, kita nggak tahu ya siapa saja pemain-pemain yang masih ragu untuk merapat ke timnas Indonesia, pemain-pemain yang jadi incaran ke belakang ini. Karena kemungkinan besar menurut saya level untuk pemain yang ingin masuk sebuah tim, pelatih itu jadi ini Gus, jadi pertimbangan. Siapa pelatihnya, dia mau apa enggak itu sangat menentukan. Jadi kemungkinan besar Sintayong ini dianggap kurang layak kalau membawa timnas Indonesia ini ke level dunia. Oke, kurang layaknya dari mana? Dari segi? Iya, karena memang Sintayong ini selama ini pengalaman melatihnya itu cuma di klub Korea, terus dia melatih di Liga Australia, terus di Korea Selatan, Piala Dunia pun dia melatih Korea Selatan, negaranya sendiri. Itu sama dengan kalau kita mau bilang pelatih yang tampil di Piala Dunia itu adalah kelas dunia, sama dengan Nova Arianto berarti. Karena Nova Arianto pernah mimpin timnas di Piala Dunia, kan gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Apa Nova Arianto dianggap level dunia? Kan nggak, apalagi dia pegang negaranya sendiri. Kecuali Sintayong pegang negara lain. Itu. Nah, yang kedua, track record ini penting. Kenapa? Karena memang bedanya kultur antara sepak bola Eropa dengan sepak bola Asia. Karena
hampir tidak pernah ada tim Eropa ataupun tim Amerika ataupun tim Afrika yang dihandle oleh pelatih Asia. Oh ya. Sangat tabu sekali kita melihat. Oke. Jadi Asia ini hanya untuk Asia, dianggap sebagai kelas sekian. Jadi Asia ini dianggap kelas sekian, termasuk juga mungkin ya kalau kita melihat persaingan antar negara, agak rasis juga Belanda memandang sebelah mata pelatih-pelatih dari Asia. Jadi mereka kemungkinan beberapa pemain itu menolak karena melihat pelatihnya kurang mumpuni secara level. Oh ya. Nah, jadi kalau menurut saya PSSI ini justru membidik di Piala Dunia ini tidak seperti Islandia atau tidak seperti Mesir. Mereka itu ingin seperti Maroko yang menggunakan pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain yang punya garis keturunan yang berada di Eropa. Seperti keberhasilan Maroko di Piala Dunia terakhir itu karena memang pemain-pemain yang berdarah Maroko yang ada di Spanyol, yang ada di Belanda, di negara-negara Eropa. Jadi bidikan PSSI itu sebetulnya sangat tinggi. Hanya saja Sintayong ini levelnya gagal. Maksudnya levelnya dianggap tidak bisa menjetarakan itu. Yang lebih bisa dianggap adalah Patrick Kluivert. Oh. Gimana? Bicara soal Patrick Kluivert. Menurut saya sih track recordnya juga nggak bagus-bagus amat ya. Di level klub juga biasa aja. Pelatih tersebut bisa dibilang sukses mungkin ya sebagai pemain. Sebagai pemain dia salah satu legenda di Barcelona, di Ajax juga. Tapi sebagai pelatih? Tapi kalau sebagai pelatih track recordnya nggak terlalu mentereng ya. Di level timnas. Di level timnas saja di Belanda dia cuma jadi asisten pelatih Louis van Gaal ya. Ya walaupun saat itu Louis van Gaal bisa start nomor 3 ya 2014. Oke lah track recordnya paling itu yang paling mentok. Di level timnas Curaçao juga. Di level timnas Curaçao dari beberapa kali tanding juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Bahkan sempat dilibas Bahrain ya, yang kemarin kita sempat imbang, ternyata Curaçao yang levelnya jauh di atas kita sebelumnya kalah juga 4-0. Ya Curaçao juga pernah kan dikalahkan timnas Indonesia ya. Oke, dulu ya. Cuman kalau berbicara masalah level, kalau bicara masalah level, rasanya sih ya itu tergantung selera dan menurut saya level pengalaman Patrick Kluivert itu di Eropa itu dianggap oleh pihak Belanda yang mayoritas komposisi pemain-pemain timnas ini dianggap lebih baik daripada Sintayong. Levelnya, bukan kualitasnya loh ya. Kalau kualitas oke. Sebagai pelatih apa sebagai pemain? Pelatih. Kualitas sebagai pelatih saya setuju bahwa Sintayong ini lebih bagus daripada Patrick. Tapi secara level di mana Patrick itu berpengalaman di Eropa itu dianggap oleh Belanda itu lebih baik secara level daripada Sintayong. Oh, berarti ini membahas jam terbang ya? Lebih ke
apa ya? Ibaratkan Sintayong itu Lebih ini subjektif ya, dan agak rasis ya. Belanda menganggap bahwa Eropa itu kiblat sepak bola. Jadi mereka menganggap bahwa levelnya Patrick Kluivert itu lebih tinggi daripada Sintayong, karena Patrick Kluivert itu berada di Eropa. Gitu karir kepelatihannya gitu. Tapi nyatanya, Kan emang di Eropa. iya nyatanya track recordnya Loh, ini bukan track record, bukan kualitas, Oke, levelnya. levelnya. Ya, kan saya bilang tadi kualitasnya saya setuju. Sintayong jauh lah Jauh di atas Kluivert. Ya. Tapi levelnya menurut Belanda lebih bagus Patrick. Nah, Oke. karena kita ini pengen mengakses pemain-pemain Belanda, maka menurut saya permintaan mereka itu lebih cenderung lebih suka kalau pelatih timnas kita ini Patrick Kluivert. Oke. Ya, oke. Oke. Ini masalah ya apa ya? Egosentris dari Belanda, dan itu yang ditangkap oleh PSSI. Oke. Jadi kalau ingin levelnya naik ke level dunia, maka ya mau nggak mau PSSI harus mengambil jalan itu. Jadi PSSI ini ingin setara dengan Jepang, bos. Oke. PSSI pengen Indonesia ini setara dengan Jepang. Kenapa seperti itu? Kita ini salah kalau menganggap bahwa Jepang ini levelnya Asia. Jepang ini levelnya bukan Asia. Dunia. Jepang ini levelnya dunia. Mereka itu sudah bisa disetarakan dengan Uruguay. Oke, Jerman sih masih bisa diperdebatkan ya. Cuman kalau Uruguay, Swedia, Kroasia Jauh di bawah enggak Jepang. bisa lah disetarakan dengan itu, dengan Jepang. Jadi kalau di dunia dia memang bukan favorit juara. Cuman Jepang kayaknya di Piala Dunia kali ini kalau 8 besar kayaknya bisa lah masuk favorit 8 besar. Jepang itu bisa disetarakan. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Jepang itu adalah klub terbaik Asia, tim terbaik Asia, itu kayak seakan-akan mereka itu levelnya Asia, padahal mereka levelnya sudah di dunia. Jadi Indonesia, PSSI ingin Indonesia itu seperti Jepang, yang juga levelnya ada di dunia. Oke, bentar dulu. Ini kemauan PSSI ini sebetulnya pengen seperti Jepang, ya, yang dipandang dunia dengan kerja kerasnya, atau ingin terlihat seperti Maroko yang sukses instan dengan pemain naturalisasi. Iya, naturalisasi yang pasti, yang pasti naturalisasi. Cuman levelnya mereka ingin sama seperti Jepang, dan Maroko pun sebetulnya apa ya, bisa dibilang dengan pemain yang mereka punya, pemain keturunan yang mereka punya, mereka pun tinggal kita lihat konsistensinya di Piala Dunia berikutnya. Kalau mereka masih bertahan di, paling enggak mereka lolos dari babak grup, berarti emang levelnya sudah level dunia Maroko. Dengan pemain naturalisasinya. Jadi levelnya ingin seperti Jepang, tapi caranya mereka pakai cara Maroko. Oke. Lanjut terakhir. Sekarang gini Gus, timnas yang ada sekarang, ya kan? Kalau kita bicara bahwa jasa PSSI itu sangat besar, sebelum timnas ini terdiri dari komposisi pemain dan arsitek
STY dan rekan-rekan di asisten pelatih. Ya, oke. Ini sebetulnya dua sektor yang beda ya. Kita beranggapan bahwa pemain yang ada ini tanpa polesan STY maka nggak akan sampai ke level sekarang. Ya, Ya kan? betul. Begitupun dengan STY, tanpa pemain-pemain ini, taruhlah misalnya komposisinya masih Sadil Ramdhani, masih Mark Klok, masih Ricky Kambuaya, terus kipernya Hernando, itu seperti ya saya sih yakin banget STY nggak akan bisa berbuat banyak. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Bung Toel. Ya. Jadi yang paling berjasa membentuk komposisi pemain sekarang itu PSSI. Yang paling berjasa. Yang paling berjasa. Mulai mendatangkan yang pertama itu Bagot. Ya, terus habis itu Sandy Walsh, Jordi Amat, ya kan? Terus habis itu Strike, Nathan, Jenner, terus habis itu Haye, Orat Mangun, sama Verdong. Yang terakhir. Ya kan? Terus yang terakhir si Kevin Dix. Oke, kalau pengaruh Erick Thohir di situ sangat sentral. Jadi Jadi alasan mereka datang itu karena yang mimpin program ini adalah mantan presidennya Inter Milan. Oke. Itu kan yang gabung ke Indonesia sesudah ET ya, Erick Thohir menjabat. Tapi sebelum Erick Thohir menjabat, kita udah punya pemain naturalisasi. Betul. Iya. Di antaranya itu ada Mark Klok, ada Beto, Bagot sebelum ET. Oh, Bagot sebelum ET. Sebelum ET, Ivar Jenner, Rafael Struijk itu sudah. Sebelum. Oh, sebelum ET. Sebelum ET. Sandy Walsh juga. Oh, itu sebelum ET. Berarti Sandy Walsh, Jordi Amat itu sebelum ET. ET itu berarti Oh, berarti Sintayong itu masuk zamannya Iriawan ya, betul? Ya, Iwan Bule. Cuman ternyata ke belakang semakin grade-nya itu semakin naik pemainnya. Ya. Faktor grade itu bisa naik antara lain progres dari PSSI sebelumnya yang dipegang Iwan Bule dengan pelatih kita sebelumnya Sintayong, itu yang membuat pemain diaspora, pemain naturalisasi yang grade-nya lebih up itu mau berarti karena progres dari awal. Padahal Sintayong dengan Elkan Bagot dan kawan-kawan itu masih gagal di AFF. Oke, bisa dibilang masih gagal ya di AFF. Tapi untuk kualifikasi Piala Asia mereka berhasil. Iya. Menggunakan pemain-pemain bisa dibilang seadanya. Seperti Mark Klok yang levelnya walaupun naturalisasi tapi levelnya masih di bawah. Masih grade C dibilang ya. Elkan Bagot juga masih grade C, tapi mungkin ya pemain-pemain grade yang lebih up di situ melihat progres yang dibawa oleh PSSI zamannya Iwan Bule dengan progres yang dibawa oleh ST itu berhasil. Dengan ET itu cuma menyempurnakan ya. Tapi gini Gus, sebelum eranya ET itu kita sempat ditahan Filipina di kualifikasi Piala Dunia.
kualifikasi Piala Dunia itu Erick Thohir udah menjabat. Iya, Oke. kualifikasi Piala Dunia itu kita sempat ditahan oleh Filipina di kandangnya Filipina 1-1. Iya kan? Ron 2. Iya, ronde 2. Ron 2 kan? Nah, setelah pemain-pemain yang grade-nya lebih tinggi ini masuk, kita mampu mengalahkan Vietnam 2 kali home away. Bahkan permainan timnas ini sudah jauh berada di atas level ASEAN. Berarti kamu menganggap bahwa mereka datang ke sini itu karena progresnya Sintayong. Bukan progresnya Sintayong, lebih tepatnya progres yang dijalankan bersama ya. Yang dijalankan bersama antara Sintayong dengan Iwan Bule. Ya. Habis itu dilanjutkan dengan Bapak Erick Thohir ya, yang melanjutkan progres tersebut. Menurut saya itu sih yang jadi pertimbangan pemain grade B atas itu mau melirik Indonesia. Berarti karena Sintayong ya? Karena Sintayong, karena itu juga. Oke. Ya itu akan terbukti dengan ada nggak nama baru yang akan merapat seandainya Sintayong out. Ya, oke. Nah, itu selesai di situ. Sekarang kita balik. Ya. Saya ada di pro Sintayong. Saya ada di pro PSSI. Oke. Sintayong ini kenapa bagus? Karena Sintayong ini memulai datang ke Indonesia itu kondisi kita itu masa suram. Pemain yang kita punya walaupun naturalisasi itu enggak memuaskan, gagal level permainan timnas. Oke. Kayak Mark Klok itu yang pemain yang Ricky Kambuaya, bukan Ricky Kambuaya ya. Lili Pali. Termasuk Elkan Bagot saat itu masih sangat muda. Dan dia pun di klubnya itu kesulitan mendapatkan tempat, dipinjamkan ke Birmingham, ya Blackpool, ya kan. Itu juga levelnya jauh sekali, maksudnya bukan grade yang bagus gitu. Masih di Championship, bahkan di kasta ke-3-4. Dari situ Sintayong itu bisa mengangkat progres kita sampai kita bisa mengalahkan terakhir itu Arab Saudi. Coba bayangkan, dari gagal juara AFF zamannya Arhan, gagal juara AFF sampai kita bisa mengalahkan Arab Saudi dan ada di peringkat 3 round 3, ya kan? Ya, sementara tapi masih rawan loh. Tapi kan finishnya Sintayong itu ada di peringkat 3 round 3. Itu pun setelah walaupun dicurangi wasit saat lawan Bahrain. Tapi kalau melihat dari sisi pemain ya, dari komposisi pemain yang ada, kita bisa loh jadi runner up. Berarti karena pemain juga. Karena pemilihan pemain Sintayong salah. Yang apa itu? Kenapa gagal ada di runner up? Menurut saya salah pemain kan? Bukan salah pelatih dong? Enggak. Kesalahan pelatih itu dilihat dari komposisi pemain yang salah. Berarti pelatihnya salah pasang line up. Termasuk Eliano. Iya, nggak memainkan. Eliano emang mainnya bagus. Eliano bagus mainnya. Eliano di klub bagus, tapi ketika dipasang di timnas kita semua lihat Eliano nggak perform. Tapi dipasang di mana dulu? Posisi yang paling pas buat Eliano itu di sayap.
Eliano itu dipasang di sayap kiri, 2 kali dia dipasang sebagai pemain pengganti. 2 kali. Ternyata Eliano itu tidak enggak perform lah. Kita bisa lihat lah di catatannya pertandingan kalau misalnya di Google atau di yang ada poin-poin pemain itu. Eliano nggak perform. Yang pas lawan. Tapi kesalahan STY adalah dia yang minta itu pemain dianggap itu pemain dinaturalisasi, tapi dia juga yang mencadangkan. Itu yang dianggap salah. Oke. Padahal normal-normal aja ketika dia di klub terlihat bagus, terus begitu ditarik ke timnas ternyata main yang nggak perform, ya normal-normal aja kalau dia dicadangkan, kan gitu. Masa mau dipaksa main? Ya, tapi kalau menurut saya ya, Eliano itu termasuk pemain yang multi di berbagai posisi. Tapi yang paling pas posisinya emang di sayap. Kalau kita ngelihat dari ini cuplikan-cuplikan di YouTube bagus. Cuman ketika kita butuh poin, kita kondisinya krusial, terus dia dipasang nggak perform, ya pastinya pelatih nggak mau berjudi lah. Harusnya. Toh yang nggak ada keuntungannya juga, Sintayong nggak memasangkan Eliano. Apa mungkin karena ada konflik? Ya bisa jadi juga. Mungkin bisa jadi juga ada rumor demikian ya. Gara-gara kakaknya Tijani Rangers yang nggak kesampaian ngebela Indonesia, ya mungkin itu jadi pertimbangan. Jadi merembet ke adanya. Karena ada rumor yang Tijani Rangers lebih memilih timnas Belanda daripada Indonesia. Terus? Kan dari dulu emang Tijani itu jadi bidikan utama Sintayong. Terus? Karena Sintayong itu melihat melihat Tijani Rangers itu mempunyai bakat yang bagus, yang bisa dipoles dengan sedikit polesan, tapi mungkin dari PSSI-nya juga yang lambat menanggapi itu. Tapi kalau Tijani Rangers nggak mau ya nggak apa-apa, maksudnya ya bener, dia main di Belanda ya bener lah. Kalau Tijani Rangers main di sini baru aneh. Itu bener lah. Terus poin yang kedua, kenapa saya bela STY? Karena Nurdin Halid bela PSSI. Itu ngapain orang itu muncul? Begitu dia muncul, dia bilang STY itu nggak ada jasanya. Waduh, itu saya pro STY. Di mana Nurdin Halid berdiri, di situ saya akan berdiri di seberangnya. Coba itu orang apa ininya? Apa jasanya? Orang itu dia kecintaannya pada bola di mana? Dia punya lapangan bola, dia punya tim kecil-kecilan, atau dia punya sekolah sepak bola? Apa coba? Tiba-tiba dia datang ngomong sepak bola setelah dari 2003 sampai 2011 itu masyarakat dibikin gregetan dengan ulahnya Nurdin Halid yang dia mencalonkan diri jadi ketua PSSI padahal posisinya itu ada di balik jeruji besi. Jadi kalau Nurdin Halid bela PSSI, wah saya bela Sintayong. Oke, jangan gak usah membahas PSSI yang dulu ya. Kita bahas yang sekarang aja, yang lebih oke lah daripada yang dulu. Kalau kita bisa lihat ya, dulu PSSI emang diambang kemelut. Bahkan sempat ada 2 kubu dalam satu federasi. Sempat ada juga rumor 2 timnas. Satu negara kok punya 2 tim. 2 timnas senior ya. Itu gara-gara Nurdin Halid. Sebenarnya saya juga agak setuju sih, walaupun dia bela saya. Untuk PSSI yang sekarang udah jauh lebih baik daripada yang dulu ya.
Jadi untuk progresnya emang progres nyata setelah dipegang Bapak Erick Thohir, Arya Sinulinga, ada juga Ratu Tisa, dan juga ada beberapa. Harusnya Ratu Tisa yang kemarin tampil di TV One. Ya mungkin emang. Kenapa Ratu Tisa bukan Ratu Tisa? Ini kenapa Nurdin Halid? Kalau Nurdin Halid muncul lagi, gimana kalau dia akhirnya Pak Erick Thohir bersimpati, terus diajak bergabung Ya, jadi jangan sampai lah kalau gitu. Karena itu saya dukung STY. Sebenarnya apa ya, konflik ST sama PSSI itu gak bakal seribet ini kalau gak dikompor-kompori sama orang-orang tertentu. Termasuk kita. Oke. Ya termasuk kita. Tapi kan kita kompor yang aman. Gak Oh iya. Oke, siap. Nah, poin ketiga saya adalah kenapa saya dukung STY? Karena STY tidak hanya kontrak, terus kerja, terima gaji, tapi dia juga memikirkan pembinaan sepak bola Indonesia dengan akan berdirinya STY Academy atau Sekolah Futsal Sintayong. Itu yang pelatih yang ada di sini dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak pernah ada. Bahkan setelah dia dipecat, dia masih tetap mau jalankan proyek Sintayong Football Academy itu. Sintayong. Oke, kalau membahas Sintayong ya, saya sih suka-suka aja sama pelatih tersebut. Ada beberapa faktor yang tidak saya suka ya. Di antaranya pemilihan pemain. Cenderung pemain yang dipilih itu kayak pemain yang emang akrab dengan dirinya. Walaupun pemain itu jarang mendapat menit bermain di klubnya. Contohnya Arhan. Masih aja dipakai. Contohnya lagi Hoki Caraka. Oke lah, dia bagus di klub, tapi di timnas dia kurang bagus. Terus strategi yang bisa dibilang gak berubah, tapi cenderung bikin deg-degan dengan posisi line up yang kadang berbeda. Eksperimen. Oke, dari ini dulu. Dari pemain yang di klubnya nggak perform tapi sering dipakai. Seperti Arhan. Hoki Caraka, Marcelino. Oke, kalau dari individu Marcelino oke lah. Tapi kan kalau di klub nggak dipakai, di timnas dipakai terus, Marcelino masuk. Karena di klub nggak pernah dipakai. Dia masuk Oxford City aja, masuk tim keduanya. Tim junior. Iya. Nah itu kan sejalan dengan emang STY ini pro pemain lokal. Bahkan Hoki Caraka dipaksa supaya dia bisa upgrade kemampuannya. Tuh kurang pro pemain lokal gimana STY? Tapi kalau emang pemain lokalnya bagus, buat apa? Nah, buktinya Marcelino dia bisa bikin 2 gol kemenangan. Dan kita waktu Piala Asia lawan Jepang skornya itu 3-1. Di Piala Asia. Di Piala Asia dengan pemain yang ada sekarang. Tapi buktinya golnya sekarang Sandy Walsh, kita bisa bikin gol loh ke gawang Jepang, yang itu nggak sembarangan tim bisa bikin gol ke gawang Jepang. Golnya Sandy Walsh, umpannya dari Arhan. Maka nggak selalu gagal STY dalam mengupgrade pemain lokal. Ya buktinya salah satunya itu. Untuk pemilihan pemain oke lah. Untuk eksperimennya seperti memasang si Saint Patinama lawan Cina. Ya. Emang beberapa kali STY itu
mengalami melakukan eksperimen. Ya. Cuman kalau itu salah, harusnya Langsung dibenahi dong. Nggak oh harus enggak, nunggu. kalau STY itu salah, harusnya kita nggak ada di peringkat 3. Karena berada di peringkat 3 itu sulit. Nggak ada pelatih Indonesia yang pernah melakukan itu. Seandainya kita bisa menang lawan Cina, mungkin kita bisa ada di peringkat 2. Bahkan ya, kalau bisa menang lebih banyak. Contohnya Jepang. Kenapa Jepang bisa Kenapa Bahrain tidak mau berani macam-macam sama Jepang? Karena Jepang sudah memasukkan beberapa gol yang nggak mungkin disamakan loh ya. Lebih dari 3 itu sulit untuk disamakan. Tapi kalau masih di bawah 3, 2 aja masih bisa diakali. Apalagi dengan bantuan wasit. Itu yang jadi poin penting. Kenapa STY nggak ambil keputusan untuk melakukan serang-serangan, atau enggak ya sekalian sistem bertahan lah, parkir bus. Soalnya yang saya lihat itu strateginya itu nanggung ya, Itu karena nggak menang. Seandainya menang, STY pasti dipuja-puji. Oke, untuk lagi konflik pemain dan pelatih. Yang Sering mana? loh. Yang Sering, mana ada sering, konflik pemain dan pelatih? Sering. STY itu konflik dengan pemain itu sering. Contohnya dengan Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani dari dulu konflik sama siapa aja. Sadil Ramdhani saat-saat krusial Sadil Ramdhani saat-saat krusial dia di U19 dulu, kita lagi butuh menang, dia malah kena kartu merah. Oke lah. Sadil Ramdhani itu secara attitude semua orang itu tahu dia itu pemain keras. Oke, Sadil Ramdhani. Temperamen. Untuk Mark Klok itu emang tempatnya di timnas, itu bukan levelnya. Mark Klok itu kalau kita sama-sama pengen di kualitas yang sama, pemain lokal pun itu masih mumpuni. Kalau untuk Mark Klok ya, Mark Klok itu naturalisasi yang nanggung sebetulnya, karena grade-nya itu dia dinaturalisasi dari Liga 1. Untuk Elkan Bagot sendiri. Nah, Elkan Bagot itu kan pada yang kita tahu ya, saat kita lawan Guinea, kita Di butuh playoff. ya, kita sangat membutuhkan Elkan Bagot. Ternyata Elkan Bagotnya liburan. Tapi itu ya masih bisa diperdebatkan lah. Intinya Elkan Bagot tidak ada di tim. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa? Terus yang jadi perdebatan, kenapa STY gak mau mengklarifikasi secara langsung? Kalau emang anak didiknya salah, kenapa harus kita yang nanya secara langsung ke Elkan Bagot? Saat STY ditanya, ya tanya sama Elkan Bagot, gitu kan? Ya intinya dalam tim lawan Guinea itu yang tidak hadir adalah Elkan Bagot. Itu bukti lah. Itu bukti bahwa ya di tim itu nggak ada Elkan Bagot. Yang nggak hadir Elkan Bagot, bukan STY. Padahal kita butuh Elkan Bagot. Apapun alasannya, ketika dia nggak hadir, ya masa kita nyalain yang hadir? Elkan Bagot yang nggak hadir. Bahwa STY itu merasa tersinggung, ya bisa saja itu karena perbedaan kultur. Kelemahan STY itu salah satunya di bahasa. Ya, 5 tahun loh. 5 tahun dia di sini selalu pakai bahasa Korea. Tapi kelebihannya adalah
dalam sekian puluh tahun orang yang bikin Korea gagal tampil di Olimpiade adalah Sintayong. Itu nggak bisa kita ragukan lagi kesungguhannya dalam membela Indonesia. Sintayong loh. Tapi kan bahasa itu penting. Oh iya, Komunikasi, ya. Komunikasi itu penting. Ibaratkan kita itu mau ngasih makan ke anak, kita itu masih nyuruh orang, padahal kita sendiri bisa. Ya, harusnya komunikasi. Walaupun kalau di sepak bola komunikasi paling suruh passing, lari, intercept, suruh balance, terus suruh cari ruang, pergerakan tanpa bola. Yang bahasanya sebetulnya orang-orang udah bisa umum lah. Iya, tapi kan kalau bahasanya sama, itu kekurangan-kekurangan yang cuma yang dibesar-besarkan oleh yang nggak suka sama Oke. Demikian perdebatan kita. Sebentar. Oh, masih ada lagi. Ada. Yang terakhir ya. STY dalam beberapa mata orang, dalam beberapa tanggapan pemain juga dibilang pelatih diktator atau maunya sendiri. Itu benar? Gimana? Benar enggaknya? Ya, kemenangan atau kekalahan sebuah tim, keberhasilan atau kegagalan sebuah tim itu memang tanggung jawab pelatih. Pelatih kepala. Jadi seorang pelatih itu harus punya prinsip, harus punya pendirian. Kalau dia keras kepala, ya itu namanya dia nggak mau diintervensi, dia nggak mau diatur oleh siapapun. Bahkan federasi pun nggak layak untuk ngatur-ngatur pelatih, karena keberhasilan atau kegagalan Sintayong, timnas itu tergantung pada pelatih kepala. Nah, sekarang Indonesia ini hitungannya gagal apa berhasil ada di level ini, ya itulah jawabannya. Apalagi nanti jawabannya semakin disempurnakan setelah Sintayong nggak ada dan pelatih baru menyelesaikan 4 laga tersisa. Itu jawabannya akan lebih sempurna. Oke, kameramen. Ya. Demikian perdebatan kita. Wah, sepertinya sangat seru sekali dan mudah-mudahan konten ini nggak ada yang menghujat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.